Selamat pagi buat teman-teman semua yang ada di rumah yang sama-sama hari ini berdoa. Pagi hari ini saya mau melandasi firman Tuhan untuk doa adalah dengan judulnya berkata-kata seperti Yesus berkata-kata. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kalau dia berdoa ya. Di masa yang sulit ini, apakah yang saudara-saudara suarakan, yang kita suarakan, apakah itu bersifat negatif atau positif? Kita bisa tahu. Anak-anak Tuhan dapat berkata yang positif di waktu yang negatif ini, artinya dalam pergumulan yang nggak mudah hari ini. Artinya kata-katanya itu harus membangun. Kalau kita melihat Tuhan Yesus berkata-kata, kata-kata Tuhan itu sangat berkhasiat di mana saja ia selalu berkata-kata yang positif di waktu yang susah ataupun waktu yang senang. Di situasi yang genting, Tuhan Yesus berkata-kata, maka angin badai dapat reda, maka kita pun bisa contoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita mau selamat jiwanya, kata Roma 10 ayat 9, dia berkata gini, Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu, saudaraku, kalau kita lihat di Alkitab, kalau kita mau memindahkan gunung masalah kita, mari kita katakan Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini contoh bagaimana Tuhan Yesus berkata-kata di dalam hidupnya ya. Kita semua yang berdoa ini diciptakan menurut gambar Allah, maka pola Allah ada pada kita. Kita lihat pada waktu penciptaan bumi ini sangat gelap, dan Allah berkata di dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Iman kita melibatkan percaya kita di dalam hati kita, serta berbicara dengan mulut kita. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berbicara kepada badai, dan badai itu mereda. Dia berbicara kepada pohon ara, dan pohon ara itu layu. Dia berbicara kepada iblis, dan iblis itu melarikan diri. Tuhan Yesus berbicara kepada orang sakit, dan mereka disembuhkan. Dia berbicara kepada orang mati, dan orang mati itu hidup. Begitu pula saudaraku, ketika kita dihadapkan pada kegelapan di dalam segala bidang kehidupan kita saat ini, atau terjebak dalam badai tantangan, janganlah kita terperosok dalam memandang masalah dan akhirnya putus asa. Kita juga harus memanggil apa yang kita ingin kita lihat atau kita perkatakan, apa yang kita ingin mendapatkan kemenangan itu. Kita perkatakan firman Tuhan seperti Yesus berkata-kata. Jika kita mendapatkan diri kita terperangkap dalam situasi yang bahaya, kita harus menyatakan seperti kata firman Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan dan benteng saya. Jika ada penyakit dalam tubuh kita, kita dapat memanggil kesembuhan kita dengan mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu aku sembuh.
Hari ini kita mau berdoa bagi Indonesia, bagi gereja kita, bagi anak-anak kita. Kita perkatakan yang positif di masa-masa yang negatif ini. Kalau begitu, marilah kita mulailah menyuarakan perlindungan kita, kesehatan kita, dan kemenangan kita hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.